Mohon maaf, ini pantunnya dicarikan yang payudaranya nggak ada loh. Saya nggak tahu. Nanti pemeriksaannya yang payudara nanti kita cara melihat kolostrum kita praktekkan waktu kita beresker aja ya. Karena ini nggak ada payudaranya. Kita persiapan pasien dulu. Intinya persiapan pasien itu adalah informed consent. Kita kenalkan diri kita siapa, tujuan itu apa, dan kita meminta kesediaan ya apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Assalamualaikum Ibu, masih ingat dengan saya? Iya, masih. Ibu kan sebulan yang lalu ya kan periksa kan. Sekarang ini hamilnya kalau menurut Ibu sekitar 7 bulanan ya. Ibu kan sebulan yang lalu sudah periksa, kita bertemu. Ketepatan saya dinasnya juga di Poli waktu itu. Dengan Ibu Yeni kan? Betul. Ya, bukan Bu Yeni Suryani sih. Ya. Ibu tadi kan sudah ditimbang, sudah diukur tensinya, alhamdulillah tensinya kan Ibu normal. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang apa, sesuatu hal yang supaya freezing atau cair gitu. Jadi uangnya juga langsung tutup poin lah, misalnya RP ngejak neng di ya ojo sik basa-basi dhisik piye terus ayo dolan langsung pasien juga jangan langsung kita pencairan. Tadi itu sudah diukur timbang badan, berat badannya, insya Allah kenaikan di berat badan Ibu masih normal Bu, dalam rangka normal, tensinya juga normal. Selama di rumah sampai dengan hari ini, sebulan yang lalu sampai sekarang, ada keluhan-keluhan yang dirasakan secara khusus? Ada. Apa itu kiranya misalnya? Mules. Makannya enak apa enggak? Tidak enak. Nanti berarti harus diperbaiki ya, karena Ibu harus tetap makan, gizinya harus terpenuhi. Untuk sekarang saya akan melakukan ini ya Bu, kalau tadi ukur tensi dan lain sebagainya, saya ingin melakukan pemeriksaan pada kesehatan Ibu supaya kami tahu apakah bayinya berkembang secara normal dan apakah Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Bisa saya lakukan sekarang Bu? Bisa. Baik. Jadi di daerah kepala ya. Kepala ini alat itu bisa digeser, ini adik-adik bisa ke sini. Mana kelihatan di sana? Kelihatan. Ini di sini loh, belakang sini loh. Iya mas-masnya ini belakang sini loh. Belakang sini bisa mas? Ini kan itu Jauh ya. Oh, mungkin itu kan. kalau di sana nggak kelihatan. Oh, mas. Baik. Di daerah kepala itu yang diperiksa itu sebenarnya pertama yang fokus itu adalah sebenarnya di mata yang diperiksa di daerah kepala, yaitu untuk mengetahui apakah konjungtivanya anemis atau tidak. Ini konjungtiva yang putih-putih namanya sklera ya. Tetapi yang lain juga perlu kita periksa. Kalau pasiennya itu berhijab ya kan kita harus periksa rambutnya ini apakah bersih atau tidak, rontok atau tidak. Tapi kan tidak perlu sampai harus hijabnya dibuka hanya karena ingin tahu rambutnya. Bisa dimodifikasi dengan data subjektif. Misalnya Ibu biasanya keramasnya berapa kali dalam 1 minggu? 1 kali. Rambutnya rontok atau tidak gitu ya. Nah itu harus ditanyakan aja gitu. Kalau misalnya dia tidak berhijab ya sekalian kita periksa ya, mohon maaf ya Bu, saya periksa rambutnya. Terus daerah mata tadi cara memeriksanya adalah kita menggunakan jempol ya, kita letakkan di bawah palpebra, kita tarik ke bawah dan pasien diminta untuk melihat ke atas. Ibu tengok, lihat ke atas. Kita tarik ke bawah secara bersamaan menggunakan jempol, terus matanya suruh melihat ke atas sehingga kita tahu anemis atau tidak. Nah, anemia dalam kehamilan itu berisiko bagi ibu maupun janin. Kalau pada ibu bisa mengkondisikan risiko perdarahan, risiko infeksi pada saat bersalin dan nifas. Pada bayi bisa terjadi bayinya kecil, pertumbuhannya terganggu, sesak di dalam rahim, sesak di luar rahim gitu. Makanya sangat berbahaya. Berikutnya kita periksa telinganya apakah bersih atau tidak, hidungnya bersih apa enggak, mulutnya ada karies gigi apa enggak, apakah tonsilnya membesar atau tidak. Terus selanjutnya adalah di leher. Di leher ini yang paling fokus atau yang data utama itu adalah apakah ada pembesaran kelenjar tiroid apa enggak. Kalau saudara bilang itu gondokan,
bukan gondongan ya. Gondongan itu adalah sebenarnya parotitis atau peradangan pada kelenjar air liur atau parotis. Kalau gondongan itu adalah kelenjar tiroid karena defisiensi yodium, ya, defisiensi yodium yang harus dilakukan tindakan pembedahan. Kalau parotitis kan radang selesai, kempis. Cara memeriksanya adalah di sebelah kiri dan kanan leher pasien ini ada kelenjar tiroid. Satu, ini di sini ada kelenjar air liur, terus di sini ini ada kelenjar tiroid. Ada dua, berarti kiri kanan. Di masing-masing kelenjar tiroid itu ada nempel kelenjar paratiroid, ada dua. Jadi paratiroid itu totalnya ada 4. Kelenjar tiroid totalnya ada 2. Cara memeriksanya untuk tahu bahwa itu besar atau tidak, kita menggunakan jempol, kita letakkan di sini dan pasien diminta untuk menelan ludah. Silakan telan ludahnya Ibu. Nah, selain itu juga akan diperiksa apakah vena jugularis itu menonjol atau tidak. Normalnya kan tidak menonjol, tidak lepek dan tidak menonjol normal. Kalau sangat menonjol, mungkin dia ada kongesti jantung atau jantungnya membesar, bebannya terlalu tinggi sehingga sampai membesar, misalnya pada kasus gagal jantung, kasus-kasus pembengkakan jantung ya, pembesaran jantung, chronic heart failure misalnya. Terus kalau dia sangat tipis atau lepek banget, mungkin karena kasus sedang terjadi dehidrasi, bisa ini kita cek. Nah, tadi pemeriksaan kelenjar tiroid itu kalau pasiennya ini adalah duduk gitu, kan dia posisi tidur ya. Kalau duduk maka kita memeriksanya menggunakan 4 jari. Kalau tadi kan dari jempol karena dia posisi tidur ya. 4 jari. Bukan jakun yang sebelah kiri kanannya. Ya, telan ludah. Nah, telan ludah ini ya, untuk melihat kalau berinjel teraba, berinjelnya besar itu teraba itu maka ada pembesaran. Kenapa kelenjar tiroid itu kalau membesar itu berisiko? Karena kalau pasien terjadi hipertiroid itu kan terjadi karena kekurangan hormon T1, T2 dan TCT, tirokalsitonin. Hormon-hormon ini fungsinya adalah untuk kaitannya dengan metabolisme. Dan nanti kalau misalnya kurang, maka dia akan memaksa kelenjar tiroid itu memproduksinya supaya memenuhi metabolisme tubuh sehingga makanya membesar. Ya, makanya membesar. Kalau dia hipertiroid, maka pasien akan terjadi yang namanya hipermetabolisme. Karena T1, T2, T3-nya itu meningkat, maka metabolisme tubuh meningkat, otomatis ritme jantung meningkat ya. Ritmenya sering terjadi defibrilasi. Jadi jantung itu kan duk. Ini dia cepat tapi pendek. Ya, heart rate-nya akan lebih dari 100. Ya. Berdek kan pasien. Kalau sering bergetar terus nanti karena dia pendek begini maka asup oksigen dan distribusi oksigen akan menjadi semakin tidak optimal ya. Sehingga oksigen ke bayi akan menurun, mempengaruhi pertumbuhan janin, mempengaruhi yang tadi sama dengan pasien dengan hipooksigenasi, sesak di dalam rahim maupun sampai keluar rahim. Jadi pengaruhnya hipertiroid itu sangat berbahaya bagi ibu hamil. Dan pada saat persalinan bisa terjadi risiko kardiak arrest atau henti jantung kalau kita memaksa dia persalinan pervaginam. Meskipun dia kuat ngeden sekali, nggak lahir, nggak puasa karena apa, bisa henti jantung karena apa, dia defibrilasi. Makanya kalau sekali ngeden kan ini langsung dibantu dengan vakum, atau dia kalau sangat berat ya dengan seksi sesar. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan daerah dada. Di dada itu mohon maaf ya Ibu, saya buka dulu bajunya ya. Di daerah dada ini pemeriksaannya adalah jantung dan paru ya, pre-memori ya. Nanti tugasnya Pak Cip dan Pak Gin dan lain sebagainya, teman-teman medical bedah. Saya fokus kepada pemeriksaan fisik maternitas. Di dada itu kalau untuk pengkajian maternitas utamanya adalah payudara. Ini pemeriksaan fisik itu kan IPPA, inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Khusus abdomen IAPP. Setelah inspeksi auskultasi dulu karena untuk mengurangi risiko perubahan peristaltik, bising usus gitu. Nah,
Untuk payudara itu hanya 2 saja, yaitu inspeksi dan palpasi. Inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi itu apa saja yang perlu diamati? Yang pertama adalah bentuk payudara, membesar atau tidak gitu. Apakah payudaranya membesar atau tidak? Terus apakah ada strie atau garis-garis garis-garis strie atau tidak? Kalau stretch mark itu kan putih ya. Kalau ini kan kehitaman. Kalau pada kehitaman pada ibu hamil. Terus berikutnya, apakah kalau simetris atau enggaknya sepertinya tidak diperlukan ya. Kalau dada, torak iya simetris enggak. Kalau payudara pasti dia simetris. Yang berikutnya adalah bentuk puting susunya. Itu apakah menonjol, datar atau tenggelam. Setiap hasil assessment itu akan kita kumpulkan untuk nanti memberikan edukasi ya. Apakah puting susu menonjol, tenggelam atau datar. Datar dan tenggelam itu kan memang harus ada ekstra khusus pekerjaannya ibu hamil, ibu menyusui. Tapi nanti akan kita bahas di Breast-Care ya, bagaimana strateginya. Nah, yang berikutnya nanti kita periksa nanti kolostrumnya sudah keluar belum? Kolostrum dengan palpasi ya, dengan mencet areola mamai dan puting susu. Saya nggak bisa mempraktekkan karena nggak ada payudaranya. Itu nanti di Breast-Care saya ajarkan apakah kolostrum sudah keluar atau belum. Tapi itu tidak dilakukan pada saat ibunya ini hamilnya masih belum trimester ketiga akhir, karena kepentingannya kan sebenarnya untuk melihat kesiapan laktasi. Karena apa, stimulasi puting susu kan merangsang kontraksi rahim ya, tidak boleh terlalu sering. Nah, kalau payudara sudah yang salah ya, diingat ini jangan sampai terjadi lagi. Yang sering salah oleh mahasiswa itu selalu mengatakan tidak ada benjolan gitu, ada benjolan. Kalau ibunya hamil dan sudah diduga ASI berproduksi, nggak perlu dibuktikan ada benjolan atau enggak, karena payudaranya ibu hamil dan mendekati menyusui itu pasti akan berbenjol-benjol karena isinya adalah ASI dan pembesaran kelenjar ASI ini. Jadi memeriksa untuk membuktikan ada benjolan atau tidak itu dilakukan pada ibu yang tidak sedang hamil, intinya gitu. Karena untuk melihat adanya tumor. Kalau ibu hamil kan memang berbenjol-benjol karena isinya ASI. Jadi nanti jangan sampai formatnya di sini tidak ada benjolan atau apa, nanti menjadi salah paham. Selanjutnya kalau di daerah dada sudah, maka kita berpindah ke daerah perut. Mohon maaf ya Bu, lalu saya buka perutnya ya, kita periksa dulu untuk adik bayinya dan juga kondisi ibu. Kita buka pasien. Oke. Di perut ini pertama kita akan periksa secara inspeksi dulu. Apa yang kita periksa pertama adalah kita lihat dari bentuk perut. Bentuk perut itu kan ada 3 ya, rounded, itu cembung. Terjadi pada ibu hamil yang tua ini adalah rounded. Terus ada flat, itu yang kalau perutnya rata, dan ada scapuloid itu kalau cekung. Ya. Pasien yang kurus itu kalau tidur biasanya akan scapuloid. Pasien yang kurang gizi yang sangat kurus itu cekung. Kalau flat itu normal. Kalau cembung itu terjadi pada ibu hamil yang sudah hamil tua maupun orang yang sedang mengalami timbunan-timbunan cairan di perut. Contohnya pada kasus sirosis hepatis dengan asites, ada timbunan cairan di dalam rongga peritoneum. Itu akan rounded. Nah, bentuk perut rounded. Apalagi yang dilihat, adakah stria gravidarum yang kalian bilang stretch mark tadi? Adakah stria gravidarum? Apakah ada garis linea, garis hitam yang membelah hitam di tengah perut ibu? Apakah ada bentuk karena perubahan hormonal? Jadi hormon melaninnya itu pada ibu hamil itu meningkat, makanya pewarnaan kulit menjadi lebih gelap. Ya, lebih gelap. Nanti akan kembali setelah dia bersalin. Terus apakah ada bekas-bekas, mungkin apakah pernah operasi appendektomi, apa mungkin dulu pernah sesar yang sebelumnya, dan semua jejas yang ada di sini kita amati. Kalau sudah, maka kita lanjut ke pemeriksaan yang palpasi. Auskultasinya nanti jadi satu gabung dengan DJJ. Yeah. Jadi
Pemeriksaan Leopard, ini kompetensi ukur dalam usia ya. Pemeriksaan Leopard adalah merupakan metode pemeriksaan fisik pada daerah abdomen ibu hamil dengan menggunakan metode palpasi. Ya. Terdiri dari Leopard 1 sampai 4. Leopard 1, bagaimana cara melakukannya? Pemeriksaan Leopard 1, Saer obstetrinya. Pemeriksaan Leopard 1 tujuannya untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Fundus itu adalah puncak atau kepala dari rahim atau uterus. Tujuan Leopard 1 untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Posisi ibu adalah supin. Supin itu adalah tidur terlentang dengan kaki sedikit ditekuk, bukan sempurna litotomi tapi setengah litotomi. Sedikit ditekuk, tahan ya Pak. Maksudnya tekuk. Nah, tahan. Sedikit ditekuk. Ini posisi pemeriksaan Leopard 1. Caranya adalah sair obstetriknya. Letakkan tangan kiri di kanan perut ibu dan letakkan tangan kanan di kiri perut ibu. Pemeriksa melakukan gerakan mengumpulkan janin ke tengah. Jadi dengan gerakan lembut kita dorong-dorong pelan-pelan janin ini supaya ngumpul di tengah ya. Kita dorong-dorong supaya janin ini ngumpul di tengah. Setelah ngumpul di tengah, maka kita akan menentukan fundusnya, puncaknya itu di mana. Fundusnya itu karena ini sudah rounded, gembung begini, maka kita menelusurnya mulai dari prosesus xiphoideus. Kalau orang Jawa bilang ulu hati, di atas PX. Kita telusur dari PX, kita telusur ke bawah sampai nanti menemukan, jadi kita telusur itu kan laser gini, setelah itu kan ada kayak tahanan gitu, kayak mentok di tahanan yang gundukan, itulah fundusnya. Ya. Nanti kalian kalau merasakannya kalau ke ibu hamil beneran, ya. Jadi setelah kita kumpulkan janin ke tengah, ya, kita telusur PX, ya, sampai menemukan gundukan atau tahanan. Tahanan itu berapa jari di bawah PX? Jaraknya gundukan dengan PX itu berapa? Karena kita menelusurnya dari PX, karena pasiennya sudah usianya udah kehamilannya udah tinggi, udah tua. Tapi kalau misalnya secara visual perutnya cuman kayak gembungnya dikit gitu, seberapa gitu ya, kita telusur dari umbilikus, nggak dari sana panjang begini, tapi dari umbilikus kita coba berapa jari di bawah umbilikus dan seterusnya itu ya. Jadi tidak selalu dari PX kan karena ini bentuknya wis rounded ini. Ya. Saya ulangi, setelah kita ketemu berapa jari, misalnya 3 jari ini di bawah PX ini, baru kita akan, ini adalah pemeriksaan Leopardnya, 3 jari di bawah PX hasilnya TFU-nya kita kombinasi dengan McDonald. Ini tidak boleh dilepas ya, karena ini kita fiksasi itu kita tahan supaya dia tidak berubah posisi. Terus kita posisikan, jadi nggak boleh terus tangannya lepas begini. Jadi keterampilannya kita itu memang setelah kita fiksasi, semua pekerjaan akan kita lakukan secara mandiri dengan menggunakan tangan yang lain. Ya, ini 0 cm-nya kita letakkan di bawah PX tadi, di fundus maksudnya. Terus kita tarik melalui umbilikus sampai kemana? Sampai ke atas simpisis. Nanti dibuka di anatominya. Simpisis atas simpisis itu daerah mana? Ya, simpisis itu atasnya tulang kemaluan, itu adalah simpisis namanya. Itu pubis, terus simpisis itu atas simpisis berarti atasnya tulang kemaluan, ya. Di situ berapa Mbak? Nah, 24. Jadi rekomendasi dari WHO itu harus tahu pengukuran sentimeternya, kan kalian sudah diberikan tugas baca mandiri. TFU itu bisa untuk mengukur DJJ, mengukur usia taksiran persalinan, taksiran usia kehamilan, ya. Nah, Leopard 1, oleh sampai dah apal engko tak metokno nang ngene soal bingung. Leopard 2, tujuannya untuk mengetahui posisi janin. Apa yang menjadi bagian di sebelah kiri dan kanan perut ibu. Apakah bagian kecil-kecil itu identik dengan ekstremitas? Apakah bagian keras dan panjang atau keras memanjang itu identik dengan punggung? Caranya adalah
Posisi ibu tetap supin dengan kaki sendiri tekuk, sama dengan leopard 1. Kita lakukan menahan perut ibu salah satu sisi secara bergantian. Kita mulai dari menahan perut ibu sebelah kanan. Kita letakkan telapak tangan kita tahan. Namanya ditahan itu berarti diletakkan sedikit didorong ke dalam. Ya. Terus tangan yang sebelah kanan itu diletakkan di kiri perut ibu, di samping kiri perut ibu dari atas. Kita menelusur ke bawah. Ya, sambil kita rasakan ini kecil-kecil atau keras memanjang. Ya, kita rasakan. Jadi sensor jari-jari kita ini benar-benar harus digunakan untuk merasakan. Kalau enggak ketemu rek, yo diulang meneh. Iki apa yo? Ngano apa rasane iki apa? Keras memanjang apa bagian-bagian kecil? Menelusur agak sedikit didorong ke tengah ya. Terus untuk memastikan dilakukan dilakukan hal yang sebaliknya. Perut yang sebelah kiri kita tahan. Yang sebelah kanan itu kita telusur. Jadi untuk membuktikan bahwa benar nggak sih penemuanku yang sebelah kiri tadi, karena akan ada kebalikannya. Kalau di sini kecil-kecil, maka di sini yang keras memanjang. Iya. Kalau saya menemukan bagian kecil di sebelah kiri, maka sebelah kanan ini pasti keras memanjang. Kita telusur untuk memvalidasi. Kalau kita menemukan kini keras memanjang, di sini keras memanjang, maka prediksinya adalah bayinya kembar dengan posisi saling berhadapan. Ya, itu. Posisi bayi kembar itu bisa berhadapan kepala-kepala, bisa kepala dan bokong saling mengunci gini, ya. Bisa posisi gini dan agak begini, macam-macam. Tetapi nanti yang normal bisa itu adalah kalau tidak saling mengunci dan sebagainya. Kalau nggak bisa nanti akan SD. Ada yang bisa dilahirkan persalinan vaginal. Kalau sudah, ini saya menemukan keras memanjang ada di sebelah kanan perut ibu. Berikutnya saya akan melakukan pengukuran denyut jantung bayinya. Caranya adalah denyut jantung janin. Jadi saya perlu jelaskan dulu. Di perut ibu ini banyak sekali bunyi. Ya. Ada banyak arteri inguinalis ada di sini, ada arteri renalis rodok menduwur, ada arteri hepatis dan lain sebagainya. Yang berdenyut itu adalah arteri, vena tidak berdenyut, dan vena dengan arteri itu pasti bersebelahan. Nah, yang kita dengarkan ini nanti kita dengarkan adalah denyutan jantung bayi. Kalau supaya tidak rancu dan itu tepat, maka kita harus melakukan memvalidasi atau membandingkan dengan arteri ibu. Jadi posisi pemeriksa menghadap ke kaki ibu, kita akan mendengarkan dan tangan kita ini akan berada di arteri radialis ibu, membandingkan dengan arteri yang ada di arteri radialis. Ini radialis. Ya. Jumlahnya harusnya ini lebih tinggi. DJJ karena DJJ normal 120 sampai 160. Sementara nadi ini normalnya 60 sampai 100. Caranya kita kalau kita tidak ketemu satu kali waktu dipasang kita dengarkan tidak ketemu, biasanya nggak langsung ketemu. Tidak mudah, apalagi kalau pasiennya tebal kulitnya, pasiennya gemuk, terus pasien ini sulit. Ya. Ada yang cepat kalau dia lebih superficial. Nah, kita dengarkan. Kalau nggak ketemu kita ubah, tapi kita ubah ini bukan kesini ke situ enggak, tetapi tetap di area ini, ya, tetap di area ini, dirubah di sini nggak dengar ke sana. Bahkan kalau sudah mau dekat dengan persalinan itu malah di daerah sini yang paling dekat, karena kan sudah masuk ke pintu atas panggul. Ya, caranya gini, kita dengarkan dulu, kok seperti ada denyutan ya. Caranya Lenex ini diletakkan di perut dan sedikit didorong ke dalam, tapi tidak terlalu keras sekali supaya tidak ada kebocoran udara yang masuk ke dalam rongga Lenexnya atau hunandoskop, supaya bunyi antar resonansinya itu terdengar baik di telinga kita. Ya, makanya ditaruh dan dia didorong ke dalam. Kalau sudah kita prediksikan ini ada denyutan cepat ya, denyutan cepat, baru kita akan tangan kanan kita meraba arteri radialis. Kita bandingkan
Sini kalau sudah pas, kita lepas ya tangannya. Kita tekan dengan telinga kita. Yang kita hitung itu bukan yang di pergelangan tangan, tetapi pertama kita mengkomparasikannya itu adalah ini sepertinya lebih lambat dan ini cepat. Berarti itu mungkin prediksinya betul. Maka yang kita hitung semenit adalah yang di sini. Ya. Kalau mau memastikan ya dihitung dulu semenit di sini, dihitung dulu semenit di sini. Nah itu bisa. Tetapi kalau sudah terbiasa biasanya kita nggak hitung ini, ngarai penggalangan perawat terbar-bar. Ya. Kita dengar, oh DJJ normal 120 sampai 160 ya. Jadi kita dengarkan seperti ini. Apa saja yang kita dengarkan? Yang pertama adalah frekuensinya dalam 1 menit. Hitungnya harus 1 menit ya, tidak boleh per 15 detik kali 4. Karena kan kadang-kadang ada yang irregular. Apa yang kita dengarkan? Frekuensi DJJ dalam 1 menit. Yang kedua adalah iramanya, teratur atau tidak, reguler atau irregular. Yang ketiga, kualitasnya, kuat atau lemah, denyutannya itu. Ya, 3 hal itu. Kalau punggung janin ada di sebelah kiri perut ibu, maka kita memeriksanya tidak bisa ini ya, nggak nyampe. Ini kecepatan tempat tidurnya tinggi, tapi perawat berpindah posisi di sebelah sana. Dan posisinya tidak menghadap ke kaki ibu, tapi menghadap ke wajah ibu. Tangan yang satunya memeriksa, tangan yang kanan akan memeriksa arteri radialis ibu. Ya. Ini kalau menggunakan funendoskop. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan Doppler, pertama harus kita berikan jeli dulu, karena jeli ini harus menutup pori-pori dari penghantaran bunyi suara resonansinya supaya nanti hasilnya maksimal. Kita beri jeli. Ini alatnya sangat mudah digunakan. Yang sulit adalah menemukan punggungnya supaya bisa mengukur dengan tepat gitu ya. Kita hidupkan dulu. Ini on off-nya tinggal dicetek aja. Ini kan Doppler yang paling murah. Diusahakan kalau bisa kalian bilang ke ayah ibunya untuk membelikan ini supaya bisa latihan. Ini ada yang murah, coba dicari di Shopee. Doppler berapa? Ada di TikTok. Iya, berapa? Murah 50-an. Iya. Itu yang 50 lah. Oh, digaris tulisan langsung digaris-garisan langsung rusak. Mungkin yang sekitar harga 300-an. Itu mahal, Bu. Ini 1 juta lebih kira. Seng 500-an lah. Gak usah jajan dhisik selama 1 bulan. Ya. Sebulan puasa. Ya. Ini dihidupkan, digeser semakin ke atas, ini volumenya semakin kencang. Kalau ke bawah semakin ini. Nah, setelah dihidupkan, baru ini ujungnya kita letakkan di punggung janin tadi. Kalau ini kan nadi, karena saya tekankan di sini kan ada nadi saya. Cepur. Nanti akan ada bunyi duduk dengan jumlah DJJ-nya di sini ada. Awal kalau nanti belum ketemu gitu ya, belum ketemu digeser nih. Digeser diikutkan jelinya ya. Bunyinya berarti nanti kan bunyinya bukan lu gitu. Tapi ada kayak mensiut-siutnya kayak apa ya, sesuatu yang berdesit gitu loh. Tapi kalau didengarkan duduk, tapi ada kayak desitnya itu salah. Dan jumlahnya nanti di sini akan teraba. Kapan kita menganggap DJJ-nya itu adalah pada saat frekuensinya itu kan awalnya kan ini bergerak naik ya, naik pada saat dia sudah berhenti bertambah, itulah di situ DJJ-nya. Jadi kalau masih naik aja jangan disimpulkan. Simpulannya kalau DJJ-nya sudah tidak bergerak lagi angkanya. Ya, paham ya maksudnya begini ya? Kalau enggak ketemu ini jelinya dicangking ya, kalau mau bergeser tempat tuh enggak ketemu. Kalau menggunakan ini lebih mudah memang mengukur DJJ karena enggak budek kita. Kan itu untuk budek memang. Membutuhkan keahlian sama dengan kalau nyetir mobil manual sebelum matic belajar manual sih. Tapi kalau di rumah sakit harus bisa ini harus bisa dulu, baru kalian akan
ini. Kalau ini kata kuncinya ketemu punggung pasti akan langsung, karena kan kita geser-geser ngawur aja ke sana asal sebelah sini. Nanti lama-lama ketemu dia. Gampang sekali. Ya. Ini kalau kita menggunakan doppler, kita harus juga bersihkan ya, dibersihkan dulu di permukaan perutnya itu. Menggunakan Doppler ini ada yang kalau disambung dengan alat monitor namanya CTG ya, CTG ada juga. Oke. Sekarang pemeriksaan leopard ketiga. Leopard ketiga itu tujuannya untuk mengetahui bagian presentasi terbawa janin. Terus yang keduanya adalah apakah bagian tersebut telah masuk PAP atau belum. Ya, tujuan leopard ketiga ada dua ya. Untuk mengetahui bagian presentasi terbawa janin, apakah bagian tersebut telah masuk PAP atau belum. Posisi pasien tetap seperti leopard 1 dan 2 ya, supin dengan kaki sedikit ditekuk. Caranya adalah, sebenarnya caranya kita akan menemukan fundusnya dulu. Fundusnya akan kita temukan. Menemukan fundus kan dengan cara tadi mengumpulkan bayi ke tengah. Setelah bayinya terkumpul di tengah, kita menelusur PX sampai menemukan fundus. Setelah fundus ketemu, ini kita fiksasi, kita tahan, kita fiksasi. Kalau yang leopard 1 tadi kan berapa jari, kita posisinya begini kan. Ya. Tapi kalau ini setelah ketemu fundusnya terus kita fiksasi. Tangan yang sebelah kanan kita letakkan di atas simfisis di bawah perut. Untuk posisinya begini, seperti gerakan memegang, mencengkeram. Gerakan mencengkeram. Apa yang kita cengkeram dan kita rasakan saat memegang? Yaitu apakah rasanya itu keras dan melenting atau bulat dan lunak. Kalau bulat dan lunak itu bokong. Keras melenting itu adalah kepala. Kenapa kok melenting? Melenting itu maksudnya Jendol. benar. Karena apa? Kan ada leher. Jadi kepala itu kan bergerak-gerak karena ada di dalam cairan ketuban kan bayi. Ya. Jadi kita cengkeram, terus kita sekaligus setelah dicengkeram kita akan gerakkan. Ya. Kita akan gerakkan begini. Digerakkan, apakah masih bergerak secara mudah atau tidak bisa digerakkan? Kalau sudah tidak bisa digerakkan, berarti dia masuk PAP, sudah masuk pintu atas panggul. Kalau masih digerakkan leluasa, berarti dia belum masuk PAP. Nah, kalau masih bisa digerakkan leluasa, ini tidak perlu melakukan leopard keempat. Cukup sampai leopard ketiga saja. Ya. Leopard keempat tujuannya untuk mengetahui sejauh mana bagian terbawa janin telah masuk PAP. Posisi pasien tetap supin tapi kakinya diluruskan. Ibu maaf, kakinya diluruskan ya. Untuk mengetahui sejauh mana bagian terbawa janin telah masuk PAP. Yang leopard 4 untuk sejauh mana ya, sejauh mana. Caranya adalah kalau kita lanjutkan dari leopard 4, jadi menemukan fundus difiksasi. Leopard 4 itu. Kalau dimulai dari awal kan tadi menemukan fundus, tapi kalau mau dilanjutkan leopard 3 tadi dilanjutkan langsung dengan leopard 4. Kan ini kan fiksasinya dari pas. Ya. Jadi leopard 4 menemukan fundus ya, terus difiksasi. Nah, caranya ada dua, seperlimaan dan divergen konvergen. Seperlimaan itu caranya adalah kita mengimajinasikan bahwa bagian janin itu dibagi menjadi 5 bagian. 5 bagian potongan. Berapa potong yang sudah masuk dan berapa yang belum. Yaitu dengan cara saat kita memfiksasi ini, kita akan memasukkan jari-jari kita di bawah perut, di atas simfisis. Di sini kan kalau ada cekungan yang memungkinkan jari-jari kita masuk, itulah nilainya nanti. Ya, caranya adalah kita mulai dari 4 jari dulu. Gak mungkin 5. Kalau 5 karena nilainya 0/5. Berarti ini belum masuk PAP, maka tidak usah dilakukan sejak tadi kan. Sekurang-kurangnya harus nilainya 1/5. Kita masukkan seperti ini. Ya. Posisinya horizontal ya, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kita lurus ya, dan jempol ini kita regangkan sempurna. 4 jari masuk,
Ini berarti nilainya 1/5. Artinya adalah 1 bagian dari 5 bagian janin telah masuk BAB. Kalau misalnya 4 nggak masuk, maka dikurangi menjadi 3. Yang dikurangi adalah jari kelingkingnya, bukan jari tengah ya. Kelingkingnya ini ada di atas pubis. Di atas pubis berarti 3-nya ada di sini. Kalau 3 maka nilainya 2/5. Kalau 3 nggak cukup, nggak bisa masuk semua jarinya, dikurangi 1 lagi, maka dengan jari manisnya yang dikurangi. Kalau nggak masuk, maka jari tengah yang dikurangi. Kalau misalnya 1 jari masuk, maka nilainya 4/5. Ayo saya ukur ya potensi kalian. Silakan. Berapa nilainya? 3/5. Berapa nilainya? 1/5. 3/5. 1/5. Kakek tulis. 1/5. Apa artinya? Apa artinya 1/5? 1 bagian dari 5 bagian janin telah masuk ke PAP. PAP. 1 bagian dari 5 bagian janin telah masuk PAP. Ayo, berapa nilainya? 2/5. Artinya 2 bagian janin telah masuk ke PAP. 2 bagian dari 5 bagian janin Sudah telah masuk masuk ke ke PAP. PAP. Kompak. Berapa nilainya? 4/5. Artinya 4 bagian janin telah masuk ke PAP. Oke. Berikutnya cara yang kedua adalah menggunakan konvergen divergen. Iku engko lek ujian ditakoki kudu iso jawab lho. Insyaallah. Ingatnya itu adalah 1 bagian dari 5 bagian. Kan itu yang paling penting kata kuncinya. Satu ini sempurna kalau itu nggak boleh kata yang ada yang dikurangi. 1 bagian dari 5 bagian. Atau kalau mudahnya 1 dari 5 bagian janin Telah masuk Sudah ke masuk ke PAP. 1/5. Yang kedua adalah cara divergen konvergen. Cara divergen konvergen ini kita periksa dengan cara kita ingin membuktikan apakah kedua ujung jari kita ini masih bisa bertemu. Bisa bertemu di mana? Kalau di bawah perut dan atas simpis ini masih ada cekungan yang memfasilitasi kita bisa bertemu karena dia jeglong di cekungan itu. Kemudian agak susah ngomong, agak kesini saya. Oke. Kalau tidak bisa bertemu, itu berarti karena bantat keras, nggak ada jeglongannya belas, karena itu berarti janin sudah masuk PAP. Kita telusur dari samping, ya. Kita telusur dari samping ini. Kita kalau menemukan, nah kalau misalnya dia ini tidak bisa bantat ini ya, kita ulang. Jadi dia nggak ada cekungannya. Berarti kalau tidak bertemu karena dia nggak ada jeglongan, berarti di sini namanya adalah konvergen. Ya. Kalau misalnya kita runut begini, ini ada ujung jarinya bisa bertemu, ini namanya divergen. Ingatnya adalah di itu dalam bahasa Latin 2 artinya. Di itu 2, berarti 2 jari bertemu. Itu aja ingatnya. Ya, ini. Kalau divergen itu sebenarnya kan belum masuk PAP ya. Kalau konvergen ini sudah masuk PAP. Itu yang berkaitan dengan pemeriksaan Leupold. Selanjutnya kita akan periksa ke daerah ekstremitas. Genitalia itu diperiksa terakhir kalau diperlukan. Misalnya ada keluhan flek, ada varese dan lain sebagainya. Ya. Apa yang diperiksa di daerah ekstremitas? Kenapa kok pada duduk pusing? Iya Bu, katanya pusing. Sakit ya mama? gitu. Padahal kemudian mulai jam 7 ini ya duduk. Makanya saya tadi minta air. Pusing kan udah makan kan? Gak usah curhat. Tapi berapa orang yang pusing? Oh iya, kalian sebenarnya katanya nggak ada kuliah mulai pagi. Iya ada Ibu. Terus ngapain kuliah sebentar aja kok sudah pusing? Keringetan terus. Kemudian apa kabar mulai jam 7? Ya. Ya. Baik, ada udem atau tidak?
Radang atau tidak di punggung telapak kaki ya. Terus berikutnya yang paling penting adalah ada varises atau enggak. Varises itu diperiksa di kontralateral tungkai. Kontralateral tungkai berarti. Ini karena ini kan harusnya bisa diginikan karena bisa. Jadi di sini. Di sini ya. Di bagian betis. Jadi kontra itu lateral bagian yang lurus. Jadi lurus. Lateral itu lurus. Kontra lateral di bagian belakang betis. Apakah ada varises? Kalau ada varisesnya sangat parah gitu. Orang hamil itu pembuluh-pembuluh darah venanya menonjol lebih biru. Tapi kalau tidak varises maka tidak sampai membesar kan. Kalau membesar dan parah maka ini bisa diperiksa sekalian vaginanya apakah ada varises vagina. Kalau varises vaginanya itu iya di vagina kan banyak pembuluh-pembuluh darah. Kalau sampai dia terjadi pelebaran pembuluh darah, varises vagina itu kontraindikasi persalinan vagina. Kontraindikasi itu maksudnya tidak boleh. Karena apa? Kalau terjadi persalinan ada ruptur, terus pembuluh darahnya patah atau pecah, kan perdarahan lebar. Kalau varises vagina harus merupakan indikasi sesar untuk persalinannya. Ini kalau tidak ada keluhan-keluhan itu ya setelah memeriksa ekstremitas berarti kita sudah. Ya. Awas Dewi. Sudah, Sudah. oke silakan duduk dulu dah. Iya, Dengan Adam. Ya.